Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, apa kabarnya? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dapat mengikuti acara ini sampai dengan acara akhir nanti. Pemirsa, senang sekali saya Pauli Miranti dapat menjumpai Anda kembali tentunya dalam program kita yaitu Bengkel Akhlak. Seperti biasa pemirsa, di program ini kita bersama dengan guru kita yaitu Ustadz Danu dan juga kedatangan bintang tamu kita ada via KDI. Sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu Ustadz Danu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Sekarang kita juga ada bintang tamu kita nih Pak Ustadz. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Via kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa Via belakangan ini? Masih dengan menyanyi. Dengan menyanyi. Sibuk nyanyi sambil jual-jualan di handphone lah, jualan online lah ya. Tetap ya, jadi harus usaha juga saya nyanyi ya. Iya dong. Lagi sibuk ke daerah atau nyanyi di daerah DKI aja? Terakhir kemarin keluar kota, ke Banjarmasin. Ke Banjarmasin. Sekalian pulang kampung. Tapi tubuh masih fit ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Via, kenapa masih fit nih? Karena kita mau mengangkat tema tentang penyakit jantung. Ini kan kalau nggak salah Ustadz, penyakit jantung itu adalah penyakit pembunuh nomor 2 apa nomor 1 ya gitu Ustadz di Indonesia ya? Salah satu yang terbesar gitu. Karena banyak dari penduduk Indonesia juga yang banyak terkena penyakit jantung. Ustadz, sebenarnya penyakit jantung ini bisa disebabkan oleh faktor apa saja sih Ustadz? Iya, kalau dari sisi ilmu medis, biasanya jantung itu kan bisa jantung koroner atau bengkak jantung, itu yang menakutkan, atau infark. Jadi infark itu langsung mendadak meninggal. Jadi semua yang terjadi pada jantung dari koroner, bengkak jantung maupun infark itu diawali dari marah. Cuma kalau dari medis tidak, emosional itu tidak dimasukkan dalam buku catatan bahwa itu yang menyebabkan penyakit jantungnya muncul. Dari dunia medis biasanya dari kolesterol atau plak pada pembuluh darah di jantung. Sehingga awalnya kalau itu ketahuan kemudian pasang ring. Kalau memang sudah sampai ini ya bypass. Seperti itulah cara kerja teman-teman kita yang di medis. Nah, kalau dari sisi akhlak itu semuanya kemarahan. Jadi kemarahan ini nanti bertingkat. Jadi kemarahan itu tidak terus asal orang marah terus nanti kena jantung, enggak seperti itu. Jadi kalau memang marah yang bisa menyebabkan kena penyakit jantung itu kemana? Marah yang kuat sekali kepada, umpamanya seorang laki-laki itu kepada istrinya. Dan dia kuat sekali marahnya. Pada suatu persoalan dia marah beneran nih. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Habis itu dia memang tidak marah. Nah, tapi di sini kalau memang itu marah sama istrinya, itu dia akan kelihatan. Paling beberapa bulan atau beberapa tahun dia akan terkena koroner. Biasanya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang paling kuat lagi sama itu dengan orang tua. Jadi kalau marah dengan orang tua itu juga sama. Itu bisa, kalau marahnya keluar bisa koroner, kalau marahnya ditahan itu bengkak jantung. Nah, jantung ini bisa mendadak meninggal, seseorang itu bisa mendadak meninggal kalau apa? Kalau memang dirasa, ini hanya pengetahuan saya, dirasa oleh Allah Ta'ala seseorang ini memang tidak manfaat di kemudian harinya, bisa aja diambil. Jadi kalau memang ini kelihatan, orang ini memang, umpamanya kita membicarakan tentang orang-orang muslim aja deh ya. Ini orang muslim, kemudian dia masih berani sama orang tuanya melawan. Dia sih sholat, dia bisa puasa, tetapi emosinya tidak bisa terkontrol. Nah, orang-orang seperti ini, itu dilihat nanti sama Allah Ta'ala. Dia tujuannya mau kemana, kemudian kalau kemarahan sama orang tua itu melebihi batasnya, kemudian dilihat ke belakangnya oleh Allah, ini Allah loh ya. Dilihat ke belakangnya, ini hanya biasa-biasa aja. Dia tidak menyebarkan ilmu Allah, dia hanya menjadikan keluarganya malah susah istilahnya. Ini biasanya orang tersebut dilihat dari amal solehnya, kemudian marah sama orang tua, ditimbang dulu. Kalau memang dilihat nanti si orang ini tidak mampu dia itu menekan emosinya, biasanya diambil oleh Allah, meninggal maksudnya. Jadi cara Allah seperti itu yang saya teliti selama ini. Kan saya meneliti kenapa sih orang kok bisa dimatikan cepat oleh Allah Ta'ala. Saya mencoba meneliti aja.
Tapi memang betul, jadi kalau dilihat memang orang ini kelihatan kurang manfaat atau ditakutkan nanti amal solehnya habis karena dia melakukan kesalahan atau dosa itu besar. Jadi istilahnya kalau dosa sama orang tua besar itu kan dosanya melangkahnya lebar-lebar istilahnya. Tapi kalau umumnya dia marahnya itu dengan anaknya, ini dosa itu kelihatannya kecil, tapi kalau itu dilakukan terus-menerus ya nanti bisa menjadi besar. Nah, hal-hal seperti itulah yang akan dijadikan oleh Allah Ta'ala cara untuk mengambil. Kalau dia hanya marah aja, nanti khusus marah itu akan meletupkan darah kemana-mana. Nah, disitulah cara Allah menghentikannya itu dengan koroner. Jadi biar dia tidak malah, biar dia sesek. Kalau dia marah sesek, nah dia sebenarnya harus melihat bahwa dia marahnya ini nggak manfaat. Harusnya dia kembali ke jalan Allah. Tetapi orang kan nggak bisa berpikir bahwa oh saya harus kembali ke jalan Allah. Mana orang itu seperti itu, jarang sekali. Dia langsung kalau udah sesek ke dokter pasti. Jarang dia itu kembali pada Allah, mohon ampun itu jarang sekali. Walaupun ada, tapi jarang sekali. Apalagi kalau anak-anak muda, orang punya uang, waduh, dokter itu kayaknya Tuhannya dia. Jadi nggak salah. Dokternya sih nggak salah, tapi orang yang berniat bahwa ini harus ke dokter, ini harus ke rumah sakit, ini harus di kemo, ini harus ini berarti dia sudah mulai menuhankan obat-obatan, dia sudah menuhankan. Nah itu sebenarnya juga dilarang dalam Islam. Istilahnya itu kalau memang kita ada salah momennya di jantung momennya, ya kita mohon ampun ya Allah jika jantungku itu ada koroner disebabkan karena saya sering marah, disebutkan aja nggak apa-apa. Karena saya sering marah kepada istriku atau orang tuaku, jika itu dosa di hadapanmu, ya Allah ampuni dosaku. Lakukan itu terus-menerus. Kalau itu tulus, insya Allah koroner itu lambat atau cepat itu akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Insya Allah. Ya. Minta sama Allah dan disebutkan juga ya. Iya, kepada siapa. Iya. Ustadz sekarang ingin beralih kepada Via. Kalau Via sendiri marah mah pasti pernah ya. Sering kayaknya. Sering ya. Kadang marahnya nggak keluar gitu. Gitu ya. Termasuk orang yang kalau ketika marah atau melampiaskan amarah itu termasuk yang meluap-luap nggak sih? Kadang-kadang. Kadang-kadang sih. Tapi kebanyakan mendem sendiri. Mendem gitu Pak Ustadz. Dipendam. Itu kalau perihal apa nih? Apakah pas lagi marah sama calonnya atau gimana? Amin ya. Atau marah sama teman-teman gitu? Sama teman. Biasanya sih kalau sama teman agak meluap-luap ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau misalnya sama orang tua tuh kadang susah. Kita mau ibaratnya nada tinggi aja ngomongnya tuh, aduh gitu. Kan nggak boleh gitu ya. Jadinya dipendam. Iya. Itu maksudnya kalau ketika berhubungan dengan orang tua dan mungkin ada sesuatu yang nggak disesuai atau tidak sependapat, ini bikin marah. Kadang-kadang banyak yang nggak sependapat namanya anak sama orang tua ya. Jadi ya kalau mau marah susah gitu loh Kak. Jadi dipendam aja. Dipendam aja. Nah itu benar nggak sih kayak gitu Ustaz? Iya nggak boleh juga. Tapi berusaha dibawa. Berusaha untuk kadang-kadang aku boleh. ambil wudhu kayak gitu. Kalau nggak keluar dari rumah sebentar gitu loh Pak Ustadz, menghindari menjawab pertanyaan orang tua. Takutnya kita ibaratnya terbawa emosi, ngomongnya terlalu tinggi. Gitu. Iya sih, memang istilahnya kalau orang itu, ini orang ya kita bicara orang. Orang itu marah tapi disimpan itu. Kadang-kadang dia berpikir bahwa ini sabar, sebenarnya enggak. Itu belum sabar, dia tetap marah, cuma marahnya di sini, belum dikeluarkan. Yang namanya sabar itu tidak dikeluarkan marahnya, bukan tidak dikeluarkan, dia memang sudah bisa melupakan kali gitu ya. Dia awalnya itu berpikir dulu persoalannya, kemudian tahu yang dihadapin orang tua, berarti saya harus hormat dulu. Jadi dia udah nggak marah nih. Tapi kalau mamanya ada kata-kata orang tua atau sesuatu yang menjengkelkan, ini kan normal jengkel. Normal, saya anggap normal. Tetapi kejengkelan kita itu akan dihilangkan dengan hormat kita kepada orang tua. Itu kalau kita sering belajar seperti itu, insya Allah bisa. Jadi belajarnya seperti itu. Jadi bukan marah tapi disimpan. Kalau marah disimpan ya tetap marah. Sama seperti uang mamanya 100.000 itu dikeluarkan, orang akan bilang ini uang 100.000. Tapi orang tahu, uang 100.000 dimasukin saku. Kalau ditanyain, yang di saku saya uang berapa ya? Karena dimasukin tahu 100.000 ya dijawab uang 100.000 tetap. Jadi kalau marah itu dikeluarkan wujudnya tetap namanya marah. Marah itu masih disimpan di sini ya juga namanya marah. Jadi intinya adalah bagaimana istilahnya Allah itu menyuruh itu menahan amarah. Menahan amarah itu bukan marah yang sudah mau dikeluarkan ditahan, bukan itu. Menahan amarah itu mau marah itu ditahan, mau marah ini. Jadi
mau marah Sebelum itu berubah menjadi sebelum marah, berubah jadi marah gitu loh maksudnya. Itu ditahan istilahnya. Jadi udah tahu bahwa oh yang saya kerjakan ini salah. Nah itu ditahannya dengan seperti itu. Bukan ditahan dengan otot, dengan gaya, dengan diam. Oh itu bukan nahan. Nahan itu dengan ayat Allah sebenarnya. Selama ini orang bilang nahan itu kan karena nggak dikeluarin aja. Ya. Dia lupa sama ayat Allah, tetapi ditahan itu dengan ayat Allah. Nah, dengan ayat Allah apa? Setelah jeda berikut ini ya Pak Ustadz ya. Pemirsa, sebelum saya persilakan ke jeda, jangan lupa juga untuk bagi Anda yang ingin berkonsultasi ataupun menanyakan saran, silakan email kami di bengkel.akhlak@yahoo.com atau bisa melalui WhatsApp di 0819 321 26205. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi setelah informasi yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Bengkel Akhlak. Pemirsa, kembali lagi bersama kami tentunya dalam program Bengkel Akhlak dan tentunya dengan tema kita yaitu penyakit jantung. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Danu bahwa penyakit jantung itu adalah kebiasaan marah juga menjadi penyebab utamanya ya Pak Ustadz. Ya. Tadi sempat terpending di segmen pertama Pak Ustadz ayat yang seharusnya kita bisa amalkan nih Pak Ustadz. Iya, jadi kalau dalam salah satu firman Allah Ta'ala ini diceritakan wal qadiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Jadi orang-orang yang menahan amarah dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kalau memang kita itu tahu bahwa menahan amarah itu bukan kita mau marah tapi disimpan, kayak ditahan. Itu bukan menahan amarah namanya. Tapi itu betul-betul hanya marah yang belum dikeluarin aja. Kalau menahan amarah itu ingat sama ayat Allah ya seperti itu tadi. Umpamanya salah satunya wal qadiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Orang menahan amarah dan orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Jadi diingat oh Allah itu paling suka, ketakwaan itu salah satunya adalah memaafkan kesalahan orang lain. Itu dianggap oleh Allah takwa. Nah, kalau kita mau belajar takwa pada Allah Ta'ala, mumpung ini kita dipanasin oleh sesuatu yang bisa menjadikan kita marah, ya sudah. Maafkan orang tersebut karena Allah Ta'ala. Jadi kalau sudah ingat, oh iya, kalau kita mau marah, akhirnya yang terucap bukan marah. Yang terucap adalah Astaghfirullahaladzim. Nah, itu lebih mulia di hadapan Allah sebenarnya. Karena kita tahu ayat-ayatnya. Umpamanya dari hadis Nabi, la taghdab, jangan marah, kita ingat. Oh iya, berarti kita ngamalin hadis Nabi, berarti kita ngamalin hadis Nabi tersebut, insya Allah itu akan menjadi amal soleh. Kalau itu sudah terbiasa, insya Allah itu akan menjadi amal soleh yang sangat banyak sekali. Kemudian dari sisi kesehatan pasti Allah akan menjaga, karena kita belajar untuk tidak gampang emosi, malah gampangnya memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kesalahan orang lain itu begini loh maksudnya. Kalau orang kita nggak salah, dizolimi, kemudian kita memaafkan boleh. Orang menulis sesuatu di medsos terhadap kita menjelek-jelekan, kita memaafkan, nah itu bagus, kan gitu. Tapi orang menagih hutang kepada kita, kita memaafkan orang menagih hutang itu salah. Harus bayar kita, ya itu bedanya di situ. Jadi harus sudah bisa dibedain. Jadi kita memaafkan kesalahan orang lain, itulah Allah yang suka sebenarnya. Itu sudah kita dianggap takwa oleh Allah Ta'ala. Makanya ayat-ayat Allah ini adalah pengerem. Jadi bukan mau marah ditahan. Itu kan menahan marah. Bukan. Itu termasuk ini nggak Pak Ustadz? Termasuk dendam nggak jatuhnya? Belum, itu belum dendam. Jadi marah yang belum bisa dikeluarkan aja. Tapi numpuk dong ntar. Iya, nanti numpuk. Dan suatu saat bisa meledak ya? Suatu saat meledak bisa aja, atau dia mengalami bengkak jantung umpamanya. Itu bisa. Kalau bengkak jantung bisa-bisa langsung. Bengkak jantung bisa. Karena bengkak jantung itu insya Allah selama ini yang saya ketahui belum ada obatnya. Intinya juga ada orang tua yang baik. Jadi biarlah anak saya itu dia bisa berkembang dulu. Kalau memang dilihat-lihat sehari-hari sholatnya baik, dinasihatin bisa, nanti insya Allah itu kan pasti dia akan memberilah. Itu orang tua yang mendoakan seperti itu. Tetapi kalau belum ini kayak momen cerita, ini uangnya yang di tas kok tiba-tiba nggak ada. Nah, ya orang tua yang seperti ini juga tidak baik di hadapan Allah Ta'ala. Tidak baik. Jadi memang itu dilarang. Jadi itu tetap persoalannya bukan anak dengan orang tua, persoalannya adalah mencuri. Jadi istilahnya mengambil. Itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau mamanya beliau minta,
itu masih boleh meminta, aku butuh ini nak, mamanya boleh lah, karena pasti akan ngasih juga. Dan Mbak Fia harus punya pikiran bahwa hasil jerih payah Mbak Fia ini, kalau memang itu dipakai orang tua, di dalam pikiran sama hati itu satu, biarkan itu menjadi sedekah saya untuk orang tua. Jadi nggak ada marah. Jadi sudah dibentengi dengan ayat-ayat Allah Ta'ala yang lain. Jadi kenapa seperti itu? Ya jelas, istilahnya Allah itu menyiapkan langit dan bumi untuk orang-orang bertakwa. Salah satunya apa? Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara. Jadi orang-orang yang menafkahkan hartanya pada waktu lapang dan pada waktu dia kesempitan. Menafkahkan. Nah, umpamanya cara menafkahkan Mbak Fia itu dengan cara terjepit. Terjepit itu diambil itu kan terjepit ya. Anggap aja itu adalah pada waktu sempit. Jadi pada waktu sempit sebenarnya Mbak Fia juga butuh. Tapi mencoba memberikan sedekah kepada orang tua karena Allah Ta'ala itu menjadi nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah. Biarin dulu yang kedua. Yang ketiga, baru yang ketiga nanti ditegur dengan bahasa yang baik. Mah, kalau mama ini diambil semua, ngobrolnya loh ya. Nanti Fia untuk ini gimana mah, kan gitu, kan bisa. Jadi mama sih ngambil terus ya, kan nggak seperti itu. Jadi pakai kata-kata yang menurut kita itu sopan dan tidak menyinggung. Dan gitu dapat diterima sama orang tua. Bisa ya? Diterima orang tua, mamanya. Mah kasihin dong Fia kan butuh ini mah. Reaksi beliau gimana? Nah pada waktu Mbak Fia itu ngomong seperti itu, para malaikat itu melihat, Allah itu melihat. Ini mau ngomong apa nih sama orang tuanya nih? Itu dilihat, ditunggu. Kalau maunya kata-katanya baik, mah, Fia mau dong uangnya yang habis dapat job itu, Fia mau buat ini, dikasih. Makasih ya mah. Dari situ nanti beliau itu nanti didoain agar beliau mendapatkan hidayah. Jadi nggak terus ngomong yang kasar, mamanya. Mama sih anu, ya tetap marah. Kenapa marah? Orang yang berbuat salah, ya, itu dikatakan salah pun marah kadang-kadang. Betul. Paham ya? Nggak usah yang seperti orang yang berbuat baik, ini berbuat baik. Dia dikatakan salah aja kadang masih marah, ini ya. Padahal salah. Enggak, maksudnya padahal dia baik. Iya, padahal dia baik. Padahal baik, tapi tetap bisa marah. Nah, kalau orang salah apalagi sudah salah, dikatakan salah, dia pasti biasanya membela diri. Tetapi, iya, tetapi kalau dengan kata-kata yang kayak tadi halus, nyantai, itu kan kayaknya enak didengar. Ya, kamu minta berapa bisa aja. Ya, minta semua lama kan bisa aja. Boleh kan gitu. Dan kalau malaikat pun yang catatnya di buku kanan ya. Iya, kalau ngomong seperti itu langsung rakib. Oh, lulus ini. Dari kata-kata lulus nih, dari keinginan gimana? Kamu mau minta berapa, Fia? Minta semuanya, gitu. Mah. Tapi kan baik. Ya. Kalau mamanya beliau itu bilang, ya jangan semua. Ya mama, gimana mah? 50-50 mamanya. Boleh silahkan, kamu mumpung nyantai kan. Ya. Tapi kalau deal pokoknya gitu. Iya, ada deal lah istilahnya. Baik, ya, jadi. Menarik sekali, kita lanjutkan lagi di segmentasi berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Bengkel Akhlak. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Bengkel Akhlak. Tentunya masih bersama dengan guru kita Ustadz Danu dan juga bintang tamu kita via KDI. Dengan bahasan kita yaitu tentang penyakit jantung. Dan tadi di awal segmen tadi Ustadz Danu sudah menjelaskan penyebab daripada penyakit jantung. Ustadz, kalau tadi amarah memang bisa menyebabkan penyakit jantung ya Ustadz ya? Insya Allah. Kalau tadi bintang tamu kita via KDI sudah menceritakan tentang pengalaman bila tidak seberapa dengan orang tua. Lalu bagaimana tentang hubungan suami istri yang kadang tentunya ketika tidak ada hal yang sependapat antara suami dan istri cenderung marah-marah meluap-luap, itu bagaimana tuh Ustaz? Ya sama aja sih sebenarnya ya. Jadi nanti itu salah, bisa salah satu, bisa salah dua-duanya salah. Jadi sebenarnya persoalan itu kan tetap ujian yang harus kita hadapi dengan musyawarah. Ya. Jadi kalau musyawarah itu ya dengan tenang, seperti kita ngobrol seperti ini, belum ketemu ya nyantai aja. Jadi jangan saling ego, saling merasa benar, nggak usah seperti itu, biasa aja. Nah, kalau memang suatu ketika suami istri itu ada pertengkaran, kemudian itu mengawalinya nanti ya seperti itu.
Sehingga nanti si suami benci sama istri nggak percaya sama suami. Lambat laun nanti istri umpamanya pas arisan ngomongin kejelekannya suami. Akhirnya dosa demi dosa itu akan dikerjakan di situ. Dosa demi dosa itu akan dikerjakan. Nah, disitulah menumpuk yang akhirnya nanti akan menjadikan musibah bagi salah satu atau keduanya tetepan. Bisa menjadi keduanya juga ya? Bisa menjadi keduanya. Jadi itu yang harus disikapi. Kayak momennya kayak Mbak Via, kan seringnya jengkel sama mamah nih. Kan itu kalau jengkel itu, kalau orang itu nggak paham, ya dipikir itu biasa aja, normal manusia ya Mbak Via ya. Tapi momennya kalau saya bilang, Mbak, kalau itu dilanjutin terus, jengkel terus sama mamah, jengkel, kalau besok itu momennya jadinya kanker, bisa nggak? Kalau saya ngomong seperti itu kan, berarti saya sudah banyak penelitian nih. Kalau seorang wanita sering marah dengan orang tuanya itu gampang sekali terkena kanker. Dan kalau sama orang tuanya biasanya kanker itu sulit diobatin. Kalau sudah dengan orang tua itu akan sulit diobati. Ganas ya Pak Ustadz ya? Iya, karena makanya di situ ada faktor kenapa kita disuruh menghormati orang tua ini salah satunya seperti itu. Kalau masih dengan suami atau dengan istri insya Allah masih bisa. Tapi kalau dengan orang tua biasanya bablas atau penyakit itu nggak sembuh-sembuh, terus aja seperti itu ngerogotin gitu. Banyak teman-teman dari artis ya seperti itu ya banyak. Coba aja bermain-main dengan kemo mamanya itu yang terkena kanker, ini nggak akan bisa sembuh karena kuncinya belum paham. Dia dulu marahnya sama siapa gitu. Kalau dia paham marahnya dengan ini, coba kamu minta maaf sama orang tuamu kayak gitu. Nah inilah yang harus kita ketahui. Nah Mbak Via, apakah pernah difikirkan bahwasanya jengkel sama orang tua walaupun orang tua itu salah itu bisa menjadi kanker? Pernah terbesit? Pasti nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Nah nggak pernah. Kalau mamanya besok berapa tahun kemudian jadi kanker, kira-kira berani menghadapi kanker nggak kira-kira? Aduh, kayaknya semua manusia nggak mau. Nggak mau ya. Kalau nggak mau sih insya Allah gampang. Persoalannya insya Allah gampang. Jadi Mbak Via, mudah-mudahan Mamah bisa melihat sih. Ya, ini kan langsung nih ke pokok nih ceritanya. Mudah-mudahan Mamah bisa melihat. Kalau mamanya Mbak Via untuk menjadikan salah atau dosa Mbak Via kepada Mamah, walaupun Mamah yang salah nih. Karena resiko belakangnya ini lebih ngeri. Nah, maukah Mbak Via minta maaf sama Mamah? Itu kunci. Mau nggak kira-kira? Mau banget Pak. Mau ya? Mau yakin banget. Dari hati mau ya? Yakin banget. Saya sebenarnya juga nggak pernah marah gitu loh Pak Ustadz. Jadi kalau di depan mereka happy-happy aja gitu. Ya, tapi kan di sini maksudnya. Alhamdulillah nggak yang kayak gimana gitu loh Pak Ustadz, nggak yang semarah ibaratnya kayak gimana enggak sih. Mbak Via bisa nggak meminta maaf melalui kamera sama Mama? Jadi minta maafin nggak begini nih, Mah maafin Via ya Mah, nggak seperti itu, tapi bilang Mah jika selama ini Via sama Mama sering ada permasalahan, jika itu diawali dari Via yang ya punya pikiran yang kurang pas saja di Mama hari ini, karena Allah Ta'ala Via minta maaf, maafin Via ya Ma, seperti itu. Coba ke kamera, ditata hatinya. Saya jadi nggak bisa berkata apa-apa. Gak apa-apa, karena itu mudah-mudahan siapa tahu Allah betul-betul mengampuni nih. Mama, mungkin apa yang dibahas hari ini bersama Pak Ustadz tuh nggak sebanding apa yang Mama perjuangkan selama ini buat Via. Kadang aku sebagai anak nggak merasa bahwa intinya pada hari ini di acara ini dengan kebesaran hati Via memohon maaf sedalam-dalamnya, mohon ampun kepada Mama
jika selama ini Via punya salah. Itu aja Pak Ustadz. Mudah-mudahan Mama memaafkan ya. Amin ya Allah. Sehingga Allah ridho. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi banyak hal dari orang-orang atau teman-teman kita, khususnya artis lah, kalau Mbak Via kan artis, itu kadang-kadang sama orang tuanya kurang menghormat. Kadang orang tuanya jadi bahan ledekan. Kalau orang tua jadi bahan ledekan, dia merasa benar, ya benar. Nanti kelihatan si artis ini bakalan nggak ada biasanya. Dan itu memang pernah terjadi. Kalau memang orang tuanya itu menjadi salah satu sasaran kejengkelan, omelan, kalau hubungannya dengan mulut, biasanya kalau itu wanita pasti nanti berhubungan dengan rahimnya. Jadi kalau dia suka ngomelin orang tuanya, siap-siap nanti di daerah rahim pasti ada sesuatu. Kalau seorang wanita terkena umpamanya kanker serviks, biasanya dia sering ngomel sama orang tuanya. Dan itu kalau dia tidak minta maaf serius, ikhlas karena Allah Ta'ala, itu penyakit nggak akan bisa sembuh. Kelihatannya sembuh, nanti gitu lagi. Kelihatannya sembuh, nanti gitu lagi. Allah hanya menginginkan permohonan maaf seperti Mbak Via, walaupun kurang lengkap itu menurut saya. Ya, itu penawarnya, betul-betul minta maaf. Apalagi minta maaf kalau maunya Mbak Via mau nangis, silahkan nangis, nggak apa-apa, itu malah ikhlas kok. Tapi kalau ditutup-tutupi itu kan jadi nggak bisa plong. Jadi itu sebenarnya penawarnya. Jadi siapapun orangnya, kalau dia kena penyakit yang nggak bisa sembuh, ini pasti ada dengan orang tuanya. Tinggal intensitas, kalau intensitasnya lebih tinggi ya dia biasanya meninggal. Kalau enggak dia akan dimainin sama Allah Ta'ala. Sudah seperti hukum alam ya Ustaz ya, walaupun orang tuanya tidak sumpah serapah enggak, gitu. Orang tuanya enggak, karena itu kan haknya Allah. Jadi istilahnya bukan hukum alam, inilah hukum Allah istilahnya. Hukum Allah. Jadi hukum Allah, jadi pemilik alam. Pemilik alam, jadi haknya Allah untuk mengingatkan. Jadi kalau seseorang ini sudah terkena seperti itu, dia belum mau meminta maaf sama orang tuanya, ia enggak akan diberi kesembuhan. Jadi memang kalau memang dia mau benar-benar serius, akan berubah meminta maaf sama orang tuanya. Loh, itu penyakit yang orang itu takut itu bisa sembuh cepat, insya Allah. Ya pemirsa, di segmentasi selanjutnya kita juga akan kehadiran dari pemirsa yang sudah menghubungi kami baik melalui email atau WhatsApp kami di nomor 0819-321-26205 yang akan turut hadir di sini bersama kami dan akan membagikan pengalamannya. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Bengkel Akhlak. Ya pemirsa, masih bersama kami dalam program Bengkel Akhlak, dan yang seperti saya sudah sounding di segmentasi sebelumnya bahwa kita akan kedatangan pemirsa yang telah menghubungi kami sebelumnya untuk turut hadir bersama kami dan akan bertanya ataupun menceritakan apa sih yang sedang beliau alami. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu? Dengan Ibu Tris. Ibu Tris. Gimana Bu kabar hari ini Bu? Baik. Baik. Ya. Ibu, karena kesempatan ini alhamdulillah kita sudah bersama dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Apa Bu kira-kira yang ingin ditanyakan kepada beliau? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya langsung saja boleh ya Pak Ustadz ya untuk mempersingkat. Jadi sebelum-sebelumnya saya tidak tahu, kemudian saya ada keluhan dari denyut nadi saya yang cepat, yang cepat. Ya. Kemudian saya pergi ke dokter, secara bertahap pemeriksaan itu dilakukan, sampailah dengan macam-macam pemeriksaan, sampailah pada pemeriksaan foto untuk jantung koroner. Dari situ terlihat bahwa ada sumbatan-sumbatan. Pemeriksaannya dilanjutkan untuk kateterisasi jantung. Kateterisasi jantung katanya dokter. Jadi kalau orang awam bilang katanya saya kena koroner gitu Pak Ustadz. Dan harus di kateterisasi itu ya. Dan kemungkinan kalau memang bisa dilakukan pasang ring, dipasang ringnya. Alhamdulillah tidak berhasil Pak Ustadz. Jadi ada gangguan pada waktu pemasangan itu. Oh gitu ya. Dan yang tidak saya sangka-sangka, yang tidak saya
harapkan sebelumnya. Saya berharap ini berhasil dilakukan kateterisasi dengan pemasangan ring. Ternyata gagal. Oh gitu. Dan menurut dokter saya harus dioperasi. Dan itu yang menakutkan saya. Saya tidak berani untuk dioperasi. Iya, kita buka. Jadi bagaimana solusinya Pak Ustaz? Saya takut untuk dioperasi. Walaupun semua itu ada di tangan Allah. Allah ya, betul. Hati ini masih takut. Kalau saya ingin, ya kalau bisa, janganlah saya dioperasi. Iya, Ibu Tris. Tadi sebenarnya kita sudah membahas ya tentang penyakit jantung. Jadi begini Ibu Tris, kalau memang itu ada koroner, satu hal yang harus diketahui adalah tetap ada kekakuan ada kekakuan dan ada emosi atau marah, baik yang keluar maupun disimpan dengan kaku dengan dua orang biasanya. Orang pertama adalah suami, orang kedua adalah orang tua. Nah, kekakuan plus emosi dengan suami atau orang tua inilah yang akan menjadikan koroner itu akan muncul. Nah, saya malah mau bertanya pada Bu Tris. Bu Tris kan kalau bisa jangan sampai dioperasi. Mudah-mudahan Allah ridho sehingga penyakitnya Ibu Tris sembuh, koronernya berangsur-angsur hilang. Nah, pertanyaan saya, Ibu Tris, kalau dari analisa saya, apakah yang Ibu Tris kerjakan sehari-hari, walaupun umpamanya marahnya itu nggak bisa keluar, tapi marahnya di sini umpamanya, apakah memang betul itu dengan orang tua atau dengan suami yang saya analisakan, atau dengan orang terdekat nih, adiknya barangkali atau kakaknya barangkali. Ini orang terdekat nih. Jadi orang yang setiap saat itu ketemu, setiap hari itu ketemu. Kalau dengan orang tua dulu waktu saya masih remaja. Sudah akil balik? Iya. Ini kunci pertama. Kalau Ibu Tris paham, persoalannya masalah apa kok bisa jengkel sama orang tua? Ini butuh ini saya. Ya. Aduh, sebetulnya ini masalah keluarga. Tapi karena ini demi untuk kesembuhan, saya jadi menyampaikan. Boleh, silakan. Jadi dahulu ayah meninggalkan kami, ibu dan anak-anak. Disitulah kemarahan saya. Saya marah sekali. Karena saya sangat sayang dengan ayah saya. Dekat sekali, tiba-tiba kami ditinggal. Disitulah kemarahan saya. Iya. Ini insya Allah sudah sangat jelas sekali. Karena saya melihat dari tipikal Bu Tris ini bukan tipikal orang yang emosional. Iya, makanya di sini ini pasti ada kemarahan yang pada waktu itu, season itu marah betul. Nah, disinilah sebenarnya yang mau saya inginkan. Mohon maaf, orang tua masih ada atau sudah? Sudah tidak ada. Oh, sudah tidak ada. Ya, sudah meninggal. Iya, kuncinya adalah Ibu Tris, kesalahan Ibu Tris di hadapan Allah adalah marah pada waktu itu yang kuat dan lebih dari beberapa hari, bahkan bisa minggu, bahkan bisa bulan. Kasus ini pernah terjadi pada jamaah saya, marah sama ayahnya, mirip kasusnya sama Bu Tris. Cuma marahnya dia bertahun-tahun nggak pernah hilang. Apa yang terjadi? Mirip Bu Tris. Dia punya anak laki-laki baru lahir berapa bulan, meninggalnya kena serangan jantung. Mirip sebenarnya. Makanya peringatannya seperti itu. Bu Tris, kalau boleh saya mengajak, mulai nanti malam khusyuk memohon pada Allah Ta'ala. Mohon ampun jika dulu Bu Tris pernah marah yang kuat, walaupun disimpan di sini, ya itu saya bilang ada kekakuan. Berarti pada waktu itu bisa aja Bu Tris pemahaman agama, mohon maaf belum begitu betul, Pak, lekat, sehingga masih remaja itu normal ya. Jadi saat ini umur sudah seperti ini, harus benar-benar serius mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kurang lebihnya begini nih. Alhamdulillah Bu Tris pasti sholatnya tertib nih. Jadi doa yang benar, Astaghfirullahaladzim. Bilang sama Allah, ya Allah, jika saya terkena koroner pada nadi di jantung, pada pembuluh jantung saya,
jika koroner tersebut disebabkan karena saya dulu waktu remaja pernah marah sekali sama ayah saya. Sebutkan persoalannya. Karena pada waktu itu beliau meninggalkan saya. Dan saya marah berbulan-bulan. Bahkan bisa tahun ya. Jika itu dosa di hadapanmu ya Allah, saya mohon ampun kepadamu. Astaghfirullahaladzim. Dengan tenang diulangi. Ya Allah, jika pembuluh darah saya ada koroner, pembuluh darah di jantung saya ada koroner, jika itu disebabkan dulu saya pernah marah yang kuat terhadap ayah saya karena ayah saya meninggalkan kami berbulan-bulan atau sebutkan bertahun-tahun, jika itu dosa di hadapanmu ya Allah, jika kemarahan saya pada ayah saya itu dosa di hadapanmu ya Allah, ampuni dosa saya. Ulang lagi dengan santai. Astaghfirullahaladzim. Nah, di situ terus, kalau boleh saya cerita, kalau bisa mengulang doa itu minimum, kalau Ibu Tris nggak ada halangan apa yang dikerjain, setengah jam minimum doa itu diulang terus. Apalagi di tahajud. Umpamanya sholat subuh di sini umpamanya jam 4:12 umpamanya. Nah, Putris bisa sholat sunnah tahajud jam 3 atau jam 3 kurang. Kemudian doanya memohon itu aja, mohon itu aja seperti tadi, serius pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kalau Putris mau, saya mengamini, mudah-mudahan Allah ridho sehingga mengikis koroner yang ada pada jantung. Kalau boleh saya tanya nih Bu, kalau koroner dalam jantung itu sakit nggak sih dadanya? Sehari-hari itu agak sesek atau saya nggak tahu gimana ya? Awalnya saya tidak rasakan Pak Ustadz. Jadi saya seperti tidak punya biasa. Iya, biasa. Kegiatan saya biasa. Pekerjaan semua saya lakukan. Satu saat saya naik tangga, saya merasa diri saya kuat. Jadi dari lantai 1 sampai lantai 3 biasanya saya kuat. Iya. Sampai lantai 2 saya kok saya udah sesek ya. Saya biasa naik sampai lantai 3. Saya paksakan sampai lantai 3. Sesek bentuknya ya. Begitu sampai lantai 3 betul-betul saya terengah-engah. Kok saya begini, baru sadar situ, wah ini pasti ada yang nggak betul, makanya saya pergi ke dokter. Biasanya saya naik tangga bisa, kali ini benar-benar berat. Dari situlah awalnya ketahuannya. Iya. Berarti pada waktu itu sudah masuk nisab, harus dikeluarkan barangkali. Maksudnya dikeluarkannya munculnya koronernya Putris. Makanya nanti gini, tapi sehari-hari nggak sakit, sehari-hari biasa gini? Ya yang khas sekali bahwa itu menunjukkan orang-orang bilang kan rasanya seperti ini, sakitnya ini itu tidak begitu terasa ya. Mungkin tidak saya rasakan karena saya tidak mau bermanja-manja dengan badan, nggak apa-apa saya ini mungkin saya capek, mungkin saya harus olahraga. Jadi saya lakukan olahraga ringan sesuai dengan usia saya lakukan. Betul. Jadi begitu setelah tahu, jadi karena tahu jadi saya jadi seperti ada down gitu ya. Betul Pak Ustadz. Kepikiran. Betul. Tapi pada waktu setelah kepikiran, down dan sebagainya, ada sesak enggak di dada? Tidak terlalu, tapi kadang-kadang rasa nggak enak. Oh ini barangkali yang dibilang. Jadi akhirnya merasakan begini mungkinnya, kalau bukan mungkin begini rupanya orang keluhan jantung. Tadinya saya nggak rasakan itu Pak Ustadz. Oh, gitu. Jadi setelah ketahuan, setelah ketahuan bahwa dilakukan kateterisasi ternyata tidak berhasil di ring, baru kerasa kok jadi terasa begini nggak enak rasanya. Baru nggak enak rasa di hati atau tidak enak rasa di fisik? Rasa di fisik. Di fisik ya? Di fisik. Ya, di fisik. Saya mau tanya sekarang, Bu Tris. Tadi sebelum Ibu Tris masuk ke ruangan ini, yang kita bertemu nih, rasa nggak enaknya itu ada nggak tadi? Masih ada rasa, kalau buat nafas seperti nggak plong gitu. Ya, kalau buang napas? Kalau mau buang, iya. Kalau mau gitu kayak masih ada tersisa. Ada yang tersisa. Iya. Sekarang saya tanya, ini masuk ke proses penyembuhan tapi masih ikrar, karena penyembuhan yang benar Ibu Tris harus mohon ampun pada Allah Ta'ala. Iya. Sekarang proses ikrar, saya tanya Bu Tris, mau nggak nanti Ibu Tris setelah bertemu dengan
saya memohon ampunan kepada Allah Ta'ala terhadap amarah terhadap ayahnya Putris khususnya, yang dulu pernah Ibu Tris marah kuat sekali bertahun-tahun, dan mohon ampunan itu ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ibu Tris mau? Mau Pak Ustaz. Ikhlas mohon ampun? Ikhlas. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah Bu Tris, kalau tadi yang dirasakan adalah kalau buang napas atau gimana nggak nyaman, saya malah mau tanya sekarang, Ibu Tris mau apa sekarang, dengan buang napas atau gimana atau bergerak? Saya ingin tahu nih, saya nggak tahu nih ya, kita kan nggak tahu nih ya. Bu Tris silahkan, yang tadi buang napas susah atau sesek atau ada yang ganjel, saya ingin tahu, ingin lihat di sini malah. Setelah ikrar ini saya malah ingin lihat. Untuk bernafas Pak? Boleh, mau napas tarik. Tidak rasa berat. Nah, coba yang ulang awal. lagi. Ya, lagi tarik. Sekali lagi tarik. Buang. Itu ya. Gimana? Lebih plong. Sebelum-sebelumnya rasa kepala berat Pak. Gitu. Sekarang, kepala ringan? Lebih ringan. Oh alhamdulillah. Terus napas plong? Napas. Oh alhamdulillah. Bu, bersyukur sama Allah dong Bu. Alhamdulillah. Terima kasih atas semua yang Allah berikan. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah saya bisa bernapas dengan lega. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang menghambat di dalam koroner bisa lebih lancar. Amin, amin ya Allah, amin yang ya rabbal alamin. Pengerasan di pembuluh koroner lebih bisa lunak. Amin, amin ya rabbal Sumbatan-sumbatan yang ada di koroner yang ada di beberapa tempat bisa berjalan lagi. Amin, lancar. amin ya rabbal alamin. Semoga jantung saya bisa berfungsi dengan baik. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Agar saya bisa lebih sujud padamu ya Allah. Amin. Agar saya bisa lebih patuh kepadamu ya Allah. Amin ya Allah, amin. Syariatmu ya Allah. Amin. Agar aku lebih tunduk sujud padamu ya Allah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa, kita lanjutkan lagi segmentasi selanjutnya setelah informasi yang berikut ini, tetap di Bengkel Akhlak. Pemirsa, terima kasih untuk tetap bersama kami dalam program Bengkel Akhlak. Dan pemirsa, jika Anda ingin berkesempatan seperti Ibu Tris untuk dapat hadir bersama kami di sini, silakan menghubungi kami melalui email kami di bengkel.akhlak@yahoo.com atau bisa melalui WhatsApp di nomor 0819 321 26205. Dan pemirsa, kita lanjutkan lagi. Setelah kami persilahkan kepada Ustadz Danu untuk tadi setelah Ibu berikrar oleh Ustadz, lalu bagaimana Ustadz? Ya memang itulah cara Allah. Jadi saya juga nggak bisa cerita ya, karena itu hak Allah, mau memberikan kesembuhan cepat itu haknya Allah. Saya hanya memberikan jalan. Jadi kalau memang beliau dengan umur yang sudah seperti ini, saya yakin beliau langsung masuk ke hati nasihat saya. Dan betul, memang betul itu. Karena yang tadi kita cerita ada, kalau salah sama orang tua itu nggak akan bisa hilang, kecuali meminta maaf beneran. Kalau orang tua sudah meninggal, mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala atas dosa yang dulu pernah pernah dilakukan Ibu Tris, ya walaupun dulu masih remaja, catatannya kan masih pada Allah Ta'ala. Tinggal dimohonkan ampunan, serius. Ya alhamdulillah Ibu Tris bisa ingat dulu, oh ya itu saya salah, sehingga menangis. Sekali menangisnya itulah yang namanya Allah bisa ridho menurut saya ya. Nah di sini sebenarnya orang juga belum paham, kayak mamanya kayak Mbak Via memohon maafnya sama orang tua, kayaknya belum klop ini. Jadi masih ada malu, masih ada ini. Sebenarnya kalau mohon maafnya itu tulus, kasusnya ya hampir mirip-mirip kayak Bu Tris. Kalau Bu Tris ini ya marah, ini kan jelas marah sekali. Tapi ya nanti di umur tertentu dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi tidak membuka kemungkinan barangkali Ibu Tris ini
ini barangkali ya mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala sehingga bertemu. Itu kan hidayah semuanya dari Allah Ta'ala. Yang saya sendiri saya juga tidak mengetahuinya, kemudian kita ajak. Tadi saya tanya apakah sebelumnya agak sesak. Iya, kalau menghela napas sesak, ada yang istilahnya kalau orang Jawa itu ganduli di dada. Tapi setelah paham, beliau kita ajak ikror malah hilang. Kemudian apalagi tadi beliau berdoa, ya jujur aja doa beliau itu saya ngaminin serius. Jadi pada waktu ngaminin ya bisa aja nanti dilihat, oh iya saya plong sekarang di dada ini kayaknya hilang. Tapi koroner ini belum hilang semuanya. Dia akan berbulan-bulan terkikis, tapi berbulan-bulan. Makanya intensitas memohon ampun kepada Allah Ta'ala tentang persoalan dulu itu harus. Jadi intensitas itu keseriusan sama diulang. Memohon ampunnya itu diulang terus-menerus. Itu intensitasnya. Semakin panjang memohon ampunnya, maksudnya semakin berkali-kali mohon ampunnya, insya Allah itu akan menjadi amal soleh Ibu Tris untuk mengembalikan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Jadi sesungguhnya amal perbuatan baik itu akan mengurangi perbuatan buruk. Ibu Tris mau meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau dulu beliau itu jengkel yang kuat sekali pada ayahnya, tapi sekarang paham bahwa itu tidak boleh gitu loh. Nah dengan fahamnya itulah insya Allah kerak di pembuluh darah, koroner itu mulai. Karena ada kekakuan. Kekakuan yang merasa benar bahwa pada waktu ayah meninggalkan saya itu, saya marah itu benar gitu. Menurut Putris dulu. Saat itu, saat itu. Tetapi waktu saya ceritakan, oh nggak boleh kita marah. Itu beliau urusannya, beliau dengan istri dan Allah. Jadi kita nggak boleh sebagai anak ikut marah. Jadi urusannya ayah itu ya sama istri, sama Allah. Jadi kita sebagai anak nggak boleh marah. Memang nggak boleh. Itu ujian bagi anaknya. Jadi Putris sudah paham. Ya nanti mohon ampunnya pada Allah Ta'ala tinggal diulang terus. Astagfirullahaladzim. Lirih, tenang, santai. Hati mengikuti. Disitulah nanti Putris menemukan. Iya ya saya salah. Kemudian istighfar, mohon ampun. Mudah-mudahan intensitas yang bagus, baik, besar, di situ nanti Allah mulai mengkikis koroner, kemudian melunakkan pembuluh darah. Amin. Insya Allah ya. Udah Ibu Tris, saya pengen menanyakan kembali bagaimana perasaan Ibu sekarang? Rasa lega. Dicoba sekali lagi Bu. Yang tadi lega yang tadi dengan yang saat ini kita coba gimana coba? Saya nggak tahu sih ya. Iya. Coba. Gimana Ibu? Lebih lega? Iya. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Ya itu kekuasaan Allah, kita nggak bisa apa-apa. Ya kan, Mbak Pauline? Iya. Lalu Mbak Fia, gimana melihat hikmah nih yang bisa diambil dari pengalaman ataupun apa yang Ibu Tris alami dan nasihat daripada Ustadz dan Mungkin saya nggak bisa, ibaratnya mungkin terlihat tidak tulus, padahal di dalam hati saya sangat tulus. Alhamdulillah. Meminta maafnya maksudnya. Meminta maaf. Mudah-mudahan dikabulkan Allah. Amin, Amin, ya Allah. amin, ya Allah, amin. Jadi Ustadz, kalau tadi kita bisa tarik kesimpulan ya bahwa memang apapun perilaku orang tua kita tetap harus bakti, Hormat. tetap hormat. Betul. Dan sebaik-baiknya pelampiasan kita sebagai apa nih Ustadz? Dengan bentuk apa? Bila Maksudnya? mana ada sesuatu yang kurang kerasan daripada perbuatan orang tua kita. Iya, kita harus berpikir orang tua yang salah di hadapan Allah Ta'ala itu kan ujian kita. Ya kita harus hadapi dengan santai. Itu kan ujian. Karena Allah menguji, kalau kita itu diuji dengan orang tua yang seperti itu, mau sabar atau mau ngomel, kan begitu aja. Kalau mamanya Mbak Pauline diuji sama orang tuanya yang seperti itu, umpama. Ini kalau ngomel kan berarti nggak lulus ujiannya. Sudah nggak lulus, dapat catatan tidak baik lagi sebelah kiri, kan gitu. Dan itu nanti bisa aja bermasalah di kemudian hari. Bermasalah. Makanya kalau Allah itu istilahnya bersegera ke dalam ampunan Allah itu harus. Kalau menurut saya wajib, sudah hukumnya sudah wajib. Jadi kalau
kita melakukan kesalahan, kita wajib pada waktu itu langsung meminta ampunan kepada Allah atau meminta maaf kepada yang bersangkutan. Ya. Mbak Fia, ada pertanyaan mungkin sebelum segmen ini atau acara ini kita tutup? Mungkin nanti saya minta nomor handphonenya Pak Ustadz. Langsung ya. Personal. Secara personal ya. Mungkin Ibu Tris ada yang mau ditanyakan atau ada doa lagi yang ingin ditanyakan kepada Ustadz? Kalau yang membuat kesal itu ada di sekitar kita, bagaimana Pak Ustadz? Masih ada, tapi tidak seberat yang dulu. Jadi mungkin derajatnya ringan-ringan, tapi terus ada. Terus tiap hari terus gitu. ada. Nah itu bagaimana saya mensikapinya Pak Ustadz? Iya, seperti pertanyaan Mbak Pauline tadi, sebenarnya yang menjadikan kita jengkel pada lingkungan kita sebenarnya itu adalah ujian dari Allah Ta'ala untuk kita. Jadi bagaimana kita mensikapi lingkungan yang kita merasa jengkel itu, yaitu harus disikapi dengan senyuman. Jadi nggak harus disikapi dengan marah atau jengkel yang disimpan, nggak boleh juga. Anggap aja itu amal soleh ladangnya Ibu Tris untuk mensikapi keadaan yang jengkelin, tapi Ibu Tris tersenyum, itu kan amal soleh. Jadi itu bisa, itu ladang loh Bu, setiap hari itu ada jengkelin, setiap hari Ibu Tris itu mendoakan orang jengkelin, itu kan amal soleh. Coba kalau Ibu Tris sendiri tidak ada apa-apa di rumah, mana ada ladang amal soleh, paling sholat. Tapi kalau ada orang jengkelin kemudian didoain, kita istighfar. Loh kan ini jadi kita malah zikir sama Allah Ta'ala sangat jelas sekali apa yang kita kerjakan sebenarnya. Makanya itu ladang. Nggak usah kita melihat yang ada di sekitar kita itu adalah menjengkelkan bagi kita, nggak usah. Itu ladang amal. Jalani aja santai. Baik. Ya. Cukup ya Bu ya. Terima kasih. Alhamdulillah saya juga tersenang bila Ibu sudah mulai lega ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Mungkin sedikit kesimpulan untuk disampaikan kepada pemirsa. Iya, jadi sama seperti yang tadi kita bicarakan bahwa salah atau dosa kepada orang tua itu tidak akan bisa hilang kecuali orang tersebut meminta maaf sama orang tua dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Jadi makanya kalau tadi saya cerita bahwa ada teman-teman kita artis itu yang sering ngomeli orang tuanya. Nah itu penyakitnya nggak akan bisa sembuh. Karena dia tidak tahu sebabnya. Karena dia anggap bahwa dengan penyakit itu muncul langsung ke dokter. Allah itu tidak menginginkan harta dari orang tersebut itu untuk bisa menyembuhkan penyakit tapi yang diinginkan adalah tobatnya orang tersebut kepada orang tuanya dan kepada Allah Ta'ala. Hanya itu yang diinginkan Allah. Hanya itu diinginkan. Itu maksudnya apa? Seseorang diberi musibah oleh Allah Ta'ala karena Allah sayang. Sebenarnya kuncinya di situ. Nah, karena Allah sayang berarti kita harus kembali ke jalan Allah. Kembali ke jalan Allah ini berarti kita harus tahu bahwa musibah ini dari perilaku kita. Dari perilaku yang tidak baik yang kita kerjakan dulu-dulunya. Jadi kalau kita senantiasa mohon ampun terhadap orang yang kita salahi, kemudian kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala karena catatan buruk kita ada pada Allah Ta'ala, ya insya Allah pasti Allah akan mengampuni. Pelan atau cepat Allah akan mengampuni. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz terima kasih banyak Sama-sama. atas nasihat dan doanya. Ibu Tris terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah berikan kesembuhan dan sehat selalu ya Bu ya. Mbak Fia terima kasih banyak atas sharingnya. Subhanallah, insya Allah kita silaturahmi lagi ya. Pemirsa, sampailah kita di penghujung acara pada kesempatan kali ini dan semoga kita dapat menjadi orang-orang yang senantiasa bersabar dan dapat mengendalikan amarah kita. Akhir kata saya Pauline Meranti mewakili seluruh kru yang bertugas. Memohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.